Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iman Wisnu Laksana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22963023. Kali ini saya akan membahas materi tentang bullying. Oke, yang pertama, mengutip dari Widya Ayu dalam buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, bullying berarti penggerak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat, yang artinya mengusik atau supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya, atau meriasak secara verbal. Sementara itu, mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, bullying juga dikenal sebagai penindasan atau risak. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian. Bullying non-verbal biasanya berupa kekerasan fisik. Bullying dilakukan dengan dasar kesenangan semata. Dengan kata lain, bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang. Nah, untuk menjauhkan diri kalian dari keinginan untuk melakukan bullying, alangkah baiknya kalian mengetahui bentuk dan dampak dari bullying. Oke, yang selanjutnya berikut bentuk-bentuk bullying. Yang pertama yaitu bentuk bullying pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Yang kedua yaitu pelecehan fisik. Bullying ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya secara fisik korban. Yang ketiga, pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Yang keempat yaitu pelecehan emosional. Bentuk bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka. Yang selanjutnya adalah dampak bullying. Bullying ini dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua adalah masalah kesehatan mental. Korban bullying ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri. Yang ketiga yaitu gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit fisik. Performa akademik yang menurun. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, absensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan ganggu.
terhadap pendidikan. Yang terakhir yaitu gangguan hubungan dan sosial. Bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial di masa depan. Oke, yang terakhir yaitu penyebab bullying. Menurut Aristo, penyebab bullying ini memiliki beberapa faktor-faktor, yaitu yang pertama adalah keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif. Dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Yang kedua adalah sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying ini akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi mereka terhadap anak lain. Bullying berkembang pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga, faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman-teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindak bullying adalah kemiskinan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun tingkah laku saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.